Waalaikumsalam, Pak Ini, Kurniawan. ini Bu Ida, mohon maaf saya mengganggu. Ya. Bahwa saya akan mengadakan coaching Hmm. ya terhadap coach saya. Ya. Mungkin pada kesempatan berikutnya saya akan melaksanakan. Mungkin Bu Ida nanti akan menjadi apa namanya pengamatnya. Oke, gitu baik ya. Pak. Jadi gini ya Pak ya. Pada hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya Pak ya. Iya. Sebelum melakukan kegiatan coaching atau kegiatan itu dimulai, saya memiliki beberapa pertanyaan sama Pak Kurniawan mengenai kompetensi yang Pak Kurniawan sudah punya Iya. ketika menjadi seorang coach ya Pak ya. Iya. Ibu. Mungkin pertanyaan ini ada di beberapa rubrik yang sudah saya buat. Iya Ibu. Tuh. Pertanyaan pertama itu nanti akan Pak Kurniawan jawab apakah sesuai dengan alur Tirta yang sudah ada pada kegiatan coaching ini. Terus yang kedua yang saya ingin tanyakan sekarang nih sama Pak Kurniawan, kompetensi coach yang dimiliki oleh Pak Kurniawan menurut Pak Kurniawan apa saja yang Iya. harus dimiliki? Oke. Ya, sebelumnya saya sudah mempelajari Bu ya metode atau alur Tirta yang dilaksanakan ketika melaksanakan kita mengcoaching seseorang gitu ya. Nah, kemudian saya yakini bahwa saya memang harus memiliki dan saya mempelajari gitu ya kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach ya. Saya belajar menjadi seorang coach. Yang pertama adalah kehadiran penuh. Yang kedua berusaha untuk mendengarkan secara aktif. Dan yang paling penting adalah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach supaya memang dia menemukan jawaban dari masalahnya seperti itu. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, mana yang lebih spesifik yang ingin Pak Kurniawan kembangkan? Ya, karena mungkin ini saya baru mempelajari ya, saya lebih akan mencoba untuk lebih mendengarkan secara aktif. Yang dimana saya ingin mendalami, meresapi masalah yang memang coach saya alami seperti itu. Nanti setelah melakukan coaching ya, indikator atau harapan Pak Kurniawan itu apa? Ya, harapan saya sih sebetulnya saya ingin kemampuan saya dalam meraba suatu masalah gitu ya, menemukan inti dari permasalahan dari coach saya, dan juga nanti saya bisa mengkolaborasikannya, mengintegrasikannya, membuat pertanyaan yang berbobot kepada coach saya seperti itu. Oke. Kalau begitu mana Pak Kamalnya udah datang belum Pak? Iya, udah ada sih Bu, nanti saya akan panggil ya. Oh, oke. Nah, nanti Ibu bersedia ya untuk jadi Baik, Pak. Untuk menjadi observer ya. Ya, barangkali. Ya baik Pak, saya tunggu Pak Kamalnya. Ya, terima kasih Bu ya. Ya. Duduk yang nyaman Pak ya. Iya, kemarin saya bertemu Bapak, katanya Bapak ingin coaching sama saya, ada yang mau ceritakan. Iya, artinya jadi sini saya bersedia lah mendengarkan keluh kesahnya Pak Kamal. Artinya saya juga berharap Pak Kamal bisa menceritakan seutuhnya masalahnya sehingga kita bisa bersama menemukan jawaban dari solusi dari masalah Pak Kamal gitu. Ya baik Pak, terima kasih atas waktunya. Ya nih Pak, saya sedikit ada masalah nih tentang menumbuhkan rasa kepercayaan diri saya apabila di forum-forum diskusi, apabila kita mengadakan pertemuan dengan orang banyak gitu Pak. Oh, berarti Pak Kamal ini tentang masalah kepercayaan diri gitu ya? Iya. Nah, itu maksudnya saya ingin lebih tahu Pak. Maksudnya dalam diskusi itu Pak Kamal sebagai apa maksudnya? Apakah sebagai peserta ataukah sebagai moderator ataukah sebagai pengisi acara tersebut? Sebagai peserta Pak, yang saya alami apabila saya ingin mengungkapkan pendapat atau ingin memberikan penjelasan, ada rasa takut gitu Pak di dalam diri saya. Saya itu belum cukup berani untuk tampil belajar mengungkapkan pendapat gitu Pak di depan orang banyak khususnya gitu Pak. Oh, jadi Pak Kamal ini masalahnya dari keberanian. Iya, ya? betul Pak. Bukan dari misalkan pertanyaan mungkin sudah ada dalam hati ya ketika acara tersebut, cuman keberanian itu belum muncul. Iya benar pada Pak. saat ingin mengajukan pertanyaan atau gagasan. Ya, memberikan jawaban. Berikan jawaban gitu ya. Oke, mungkin sebelumnya saya bertanya dulu Pak Kamal ya.
terkait dengan menurut Bapak kenapa sih Bapak bisa sampai ada rasa takut begitu? Apa sih yang ditakuti kalau misalkan sedang acara tersebut? Yang saya rasakan Pak, ada rasa cemas, takut salah, terus takut ada perasaan nggak enak gitu Pak. Perasa tidak bisa, tidak mampu gitu. Di hati ada berani nih, tapi kayaknya untuk, mohon maaf misalnya kalau ada pertanyaan pengen berdiri atau pengen mengeluarkan pendapat itu, kayaknya di hati itu belum berani gitu, belum ada rasa percaya dirinya, itu rasa mindernya itu kuat banget Pak pada diri saya gitu. Oh seperti itu ya. Mungkin saya ini ingin menggali lebih jauh Pak ya. Iya. Mungkin berandai-andai misal yang Bapak takutkan misalkan tadi apa gitu, saya juga belum begitu paham. Misal gini, ketika Bapak mencoba memaksakan diri bertanya, nah yang Bapak takutkan itu apa? Apakah misalkan cibiran dari orang lain, ataukah memang tanggapan dari orang lain yang kurang rasa suka terhadap Bapak, atau bagaimana itu? Atau kualitas pertanyaannya yang Bapak kira takutnya ini kurang bagus gitu? Yang saya rasakan sih cuma intinya takut salah aja Pak, takut salah dan tidak berani gitu ngomong di depan orang banyak itu gitu, dan dilihat sama orang-orang sekitar yang mungkin hebat gitu Pak dibandingkan saya. Jadi saya ada rasa kayaknya takut salah, tidak mampu gitu Pak. Oh gitu, jadi intinya mah perasaan takut saja. Iya, gitu takut ya. itu Pak. Nah perasaan itu kan, takut ini belum terbukti gitu kan. Iya Ya, Pak. itu hanya perasaan saja. Nah coba mungkin saya bisa bertanya Pak Kamal, mungkin pada saat pertemuan atau mengungkapkan pertanyaan, mengungkapkan jawaban dalam suatu pertemuan ya, itu Pak Kamal melihat tidak misalkan rekan Pak Kamal yang melaksanakan memberikan pertanyaan atau memberikan tanggapan, Pak Kamal pernah memperhatikan nggak seperti itu? Pernah sih Pak, iya. Kenapa ya mereka bisa dan mampu gitu Pak. Nah, menurut Pak Kamal, mereka dari segi kualitas pertanyaan itu sama apa tidak dengan yang misalkan yang ada dalam hati Pak Kamal? Rata-rata yang saya punya di pendam hati sebenarnya sama sih Pak dengan jawaban mereka seperti itu. Dengan tanggapan mereka. Iya. Gitu. Nah, terus Pak Kamal menilai mereka, gitu ya. Mungkin Pak Kamal bisa menilai dari rekan-rekan yang lain gitu, dari pertanyaannya, dari tanggapannya dalam suatu pertemuan itu. Pak Kamal menilainya bagaimana? Rekan Pak Kamal tersebut apakah wah sudah sangat bagus ini, punya keberanian ya, atau bagaimana menurut Pak Kamal? Kalau menurut saya sih sebenarnya mungkin jawaban-jawaban dari mereka juga biasa aja, tapi mungkin mereka lebih percaya diri dan mampu gitu dibandingkan dengan saya Pak gitu. Nah berarti yang menjadi pembeda hanya kepercayaan diri saja. Ya betul Pak. Pertanyaannya, Pak Kamal kan sudah melihat orang nih, orang itu berani mengemukakan pendapatnya, terlepas itu benar, salah, baik, atau kualitasnya tinggi atau kualitasnya rendah untuk pertanyaan dan tanggapannya gitu ya. Orang lain saja mampu gitu ya. Kenapa? Pernah nggak mempertanyakan ke dalam diri? Kenapa saya juga? Harusnya saya juga seperti itu. Gitu. Pernah sih, iya terpikirkan. Saya pikir kenapa orang lain bisa, saya enggak ya gitu Pak. Nah berarti kan begini ya Pak Kamal ya. Saya lihat ada ketakutan lah yang masih ada dalam benak Pak Kamal. Iya Pak, benar. Nah sekarang kita lihat orang lain dulu yang mengemukakan pendapat atau tanggapannya. Apakah pernah terjadi itu ada seseorang mengungkapkan pendapat atau pertanyaan suatu suatu acara, itu ada hal yang nggak baik bagi diri dia gitu. Pernah terjadi apa tidak Bapak seperti itu? Enggak juga sih Pak, sama aja ya sebenarnya ya. Ya nggak pernah terjadi kan? Enggak terjadi ya. Iya, jadi sebetulnya yang Bapak takutkan itu hanya menurut Bapak apa tuh? Kan pada kenyataannya nggak pernah terjadi gitu. Misalkan yang ditakuti apa gitu kan tadi itu sebetulnya nggak hanya ada. perasaan belum berani aja Pak ya. Nah, mungkin hanya perasaan belum berani. Berarti kira-kira nih mungkin Pak Kamal bisa membandingkan lah ketika pertemuan yang sudah pernah diikuti
Pak Kamal belum punya kepercayaan diri gitu ya, Ya. lihat orang lain, dan sebetulnya orang lain pun lancar-lancar saja gitu ya, bebas-bebas saja mengungkapkan pendapat dan pertanyaan gitu ya. Nah kira-kira nih Pak Kamal setelah perbincangan tadi, kira-kira apa yang akan dilakukan nih untuk meningkatkan atau menghilangkan ketakutan tadi tuh? Jadi saya harus mulai berani Pak ya, harus bisa merubah sikap saya dari perasaan takut, harus bisa belajar berani, belajar mengungkapkan pendapat gitu ya Pak ya. Nah betul sekali Pak Kamal. Jadi Pak Kamal ini harus mulai memberanikan diri gitu kan. Nah tentunya keberanian itu kan tidak muncul begitu saja ya Pak ya. Iya benar. Kira-kira nih apa yang bisa Bapak lakukan, yang akan Bapak lakukan supaya memunculkan keberanian itu? Mungkin yang akan saya lakukan berbicara terlebih dahulu mungkin di depan kaca untuk melatih rasa kepercayaan diri saya, atau mungkin saya melihat referensi dari praktik-praktik tentang menumbuhkan rasa percaya diri. Oh seperti itu. Nah kira-kira ada nggak nih mungkin dari rekan atau teman Pak Kamal yang bisa untuk membantu menumbuhkan rasa percaya diri di Pak Kamal ini? Saya rasa ada Pak, teman saya di sekolah, dia merasa hebat, merasa mampu kalau setiap kegiatan itu mau berani tampil percaya diri. Mungkin nanti saya akan menghubungi beliau. Nah ini kan Pak Kamal sudah ada ya, sudah mulai mengkerucut ke dalam suatu solusi ya. Iya. Tadi solusinya sudah Pak Kamal jelaskan sendiri. Ini kira-kira langkah pertama apa nih komitmen Pak Kamal untuk memang menumbuhkan keberanian tadi? Mungkin saya akan mencoba dalam waktu dekat ini kan akan ada rapat ya dengan orang tua murid. Mungkin saya akan lebih banyak ngobrol dengan orang tua dan bisa muncul rasa percaya diri itu. Nah, jadi membiasakan tadi ya. Iya, membiasakan tadi ya. Oke, mungkin saya sudah di ujung pembicaraan nih. Saya rasa masalah yang Pak Kamal ungkapkan sudah mulai ada titik terang. Oh iya Pak, benar ya. Pak. Nah, bagaimana perasaan Pak Kamal nih sekarang nih? Yang saya rasakan alhamdulillah ya Pak. Jadi saya menemukan titik terang tentang rasa menumbuhkan kepercayaan diri saya Pak ya. Nah kira-kira nih Pak Kamal, ada nggak angan-angan Pak Kamal ke depan menjadi orang yang seperti apa? Terlepas dari yang Pak Kamal takutkan tadi dalam pertemuan seperti itu nanti di depannya. Saya akan mencoba untuk selalu bisa berani tampil percaya diri di depan orang banyak Pak. Janji ya Pak Kamal ya? Siap Pak. Nanti mungkin dalam waktu dekat ini kan saya ada rapat, nanti mungkin saya akan bercerita kembali dengan Pak Kurniawan tentang yang saya akan alami minggu depan. Ya saya harap Pak Kamal ini kan sebetulnya udah punya potensi. Saya yakin Pak Kamal itu bisa. Ya mungkin tadi ya, seperti yang Bapak Kamal ungkapkan, hanya rasa takut itu tadi. Iya benar Pak. Ya. Mudah-mudahan kelanjutannya Pak Kamal bisa hilang rasa takut sehingga yang muncul ada kepercayaan diri. Iya Pak. Ya, berani mengungkapkan pendapat, berani bertanya dalam suatu pertanyaan. Itu Pak Kamal ya. Oke siap Pak. Saya nanti akan kita ngobrol lagi bagaimana perkembangannya. Nah, mudah-mudahan Pak Kamal menjadi orang yang lebih percaya diri. Oke Pak, ya terima kasih Pak. Iya sama-sama Pak Kamal ya. Saya doakan lah ya. Iya. Sampai ketemu lagi Pak. Ya. Pak, Bapak ada kegiatan lagi? Iya Pak. Iya Pak Kamal. Terima kasih. Terima kasih atas praktik coachingnya dengan Pak Kamal ya. Tadi saya lihat secara garis besar alur tirta yang sudah Bapak lakukan di kegiatan itu sudah mulai tampak ya Pak ya. Bu, ya? Sudah bagus sekali Pak. Alhamdulillah. Iya. Dari identifikasinya mengenai tujuan, terus rencananya, serta komitmennya sangat jelas ya tadi yang disampaikan yang ditanyakan kepada Pak Kamal ya, sampai Pak Kamal begitu mengerti apa yang harus Pak Kamal lakukan ya Pak ya. Nah kemudian setelah melakukan kegiatan coaching ini sudah mendapatkan indikator ketercapaian apa Pak Kurniawan? Iya tadi setelah saya melakukan coaching dengan Pak Kamal ini luar biasa ya. Pak Kamal juga begitu leluasa mengungkapkan masalahnya, karena memang saya berusaha tadi ya cara menghadirkan diri saya ya, terus saya mendengarkan apa keluhan dari Pak Kamal dan saya langsung segera mengajukan
pertanyaan-pertanyaan yang memandu kepada solusi. Saya pikir sedikit demi sedikit kompetensi itu sudah mulai saya miliki seperti itu, mulai tampak. Baik, terima kasih ya Pak Kurniawan. Ya, sama-sama ya Ibu Wida atas sudah bersedia menjadi Iya, sama-sama. pengamat ya. Iya. Mudah-mudahan lancar, saya Amin. bisa lebih baik lagi dalam menjadi coaching. Iya. Terima kasih Pak Yuk, Kurniawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Kamal ya. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak. Nah, ada apa nih? Mohon maaf nih saya ganggu waktunya Pak. Iya, kenapa? Hari ini saya ada kegiatan coaching, akan meng-coach teman saya. Iya, Kira-kira Bapak ada waktu untuk mendengarkan cerita saya? Oke, ya saya alhamdulillah ada waktu nih hari ini ya untuk membantu Pak Kamal menjadi pengamat berarti Pak ya? Iya gitu ya Pak. Iya, oke. Barangkali begini Pak Kamal, kalau memang Pak Kamal akan meng-coaching, nanti saya mengamati ya. Iya. Tentunya kan saya akan menilai percakapan Pak Kamal nanti dengan coachingnya. Iya Nah, Pak. ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak Kamal. Oke ya. Yang ya terkait dengan kompetensi dari seorang coach yang harus dimiliki seorang coach seperti itu. Yang pertama, memang saya harapkan nanti dalam Pak Kamal meng-coaching itu ada di sana itu alur tirta ya. Mungkin sudah tahu Pak Kamal alur tirta? Oh iya Pak, ya jadi saya harus mengikuti tahapan-tahapannya itu seperti itu Iya, ya Pak. tahapannya. Jadi tidak serta-merta coaching begitu saja gitu ya. Hmm. Yang kedua mungkin begini Pak. Kompetensi yang dimiliki oleh Pak Kamal itu kalau boleh tahu apa Pak? Kalau dalam coaching seseorang itu apa yang harus dimiliki? Oh yang saya tahu kompetensi inti dalam meng-coaching itu ada 3 Pak. Ada 3. Yang pertama yaitu tentang adanya kehadiran penuh. Kehadiran penuh. Yang ya. kedua mendengarkan secara aktif. Terus mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Oh, jadi Bapak sudah tahu gitu ya, itu kompetensi yang harus dimiliki seorang coach gitu ya. Iya benar Nah, Pak. kira-kira ini pada coaching yang akan dilaksanakan hari ini dengan bersama rekan Pak Kamal gitu ya, potensi apa sih yang lebih ingin ditekankan untuk meningkat gitu Pak? Mungkin saya akan menjadi mendengar yang aktif dan menghadirkan penuh seutuhnya untuk mengcoaching teman saya Pak. Oh, seperti itu. Jadi itu ya tadi dua itu tadi yang akan menjadi inti dari penilaian gitu ya. Iya Pak. Nah, jadi menghadirkan aktif mendengarkan. Ya mendengarkan ya, aktif. kehadiran penuh. Ya. Itu dan juga mendengarkan aktif. Iya. Seperti itu. Oke, baik Pak. Kira-kira Pak, apa indikator ketika Bapak melaksanakan coaching itu ketercapaiannya apa sih indikatornya Pak? Nah, Bapak sudah melaksanakan coaching itu secara sukses, indikator menurut Bapak atau apa? Mungkin coaching yang saya coaching dia bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dia juga bisa mengembangkan potensi yang ada di dirinya. Seperti itu mungkin Pak. Nah, mudah-mudahan itu Pak Kamal bisa lakukan terhadap coaching nanti ya. Oke, siap Pak. Mungkin saya akan bersiap-siap ya. Mungkin Pak Kamal nanti tinggal hubungi saya kembali kapan kita akan melakukan coaching tersebut ya Pak ya. Oke, siap Pak. Mungkin nanti saya hubungi ya Pak. Siap Pak, siap. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak, sama-sama. Sama-sama lah ya. Ya. Assalamualaikum Pak Kamal. Waalaikumsalam Bu Ida. Mohon maaf ya, saya jadi mengganggu waktu Pak Kamal nih. Saya ingin menceritakan sesuatu keresahan yang ada di dalam diri saya. Oh, tidak apa-apa Bu. Ada bisa saya bantu? Jadi boleh saya cerita Pak? Boleh, silakan. Oke, saat ini saya merasakan keresahan ketika saya sudah 30 menit mengajar, anak-anak tuh sudah mulai tidak fokus lagi untuk belajar gitu. Ketika saya menjelaskan, mereka sudah terlihat bosan gitu Pak. Terus ada juga yang ngobrol sama temennya. Jadi istilahnya saya sedang menjelaskan, namun mereka sibuk di belakang gitu Pak. Di awal sih mereka fokus, setelah 30 menit ya seperti itulah kondisinya.
kelas menjadi rame. Oh, jadi permasalahan ibu tidak bisa menguruskan kelas dengan baik seperti itu, Bu. Sepertinya begitu, Pak. Jadi terus langkah apa Bu yang kira-kira ibu akan lakukan untuk mensiasati dalam proses pembelajaran biar anak-anaknya tidak mengalami kejenuhan atau kebosanan? Saya sudah melakukan menggunakan media yang sangat menarik ya Pak ya, itu sudah saya lakukan. Terus kemudian metode belajar juga sudah saya rubah Pak, namun saya masih dapat kendala seperti itu. Itu Pak, saya juga bingung harus bagaimana cara mengatasi mereka. Kira-kira ibu sudah melakukan apa terhadap murid ibu dalam proses pembelajaran? Ketika saya sudah memberikan media pembelajaran yang menarik, saya kan misalnya dengan metode pembentukan kelompok seperti itu agar mereka mau antusias ikut belajar seperti itu Pak. Cuman ya kendalanya anak-anak tersebut ketika sudah 30 menit pembelajaran itu, apalagi sudah melaksanakan tugas, itu sudah mulai merasa bosan Pak, gitu. Apalagi sedang menunggu temannya yang belum nih Pak nih. Iya. Nah pasti mereka ribut gitu. Nah, kira-kira ada hal baik apa yang kira-kira yang ibu belum pernah lakukan di dalam kelas? Hal baiknya ya, pertama awal masuk saya selalu melakukan ice breaking. Iya. Itu hanya di awal masuk ya Pak ya. Mungkin saya akan melakukan ice breakingnya di tengah-tengah pembelajaran mungkin ya Pak ya. Pada saat mereka sudah mulai terlihat bosan atau sudah mulai kehilangan fokus, nah mungkin untuk memusatkan pikirannya saya melakukan ice breaking. Mungkin seperti itu ya Pak. Iya, itu ide bagus Bu. Kira-kira kapan ibu akan mempraktekannya? Mungkin secepatnya ya Pak ya, karena saya sudah tidak nyaman dengan kondisi kelas saat ini gitu. Kalau tidak dilakukan secepatnya. Seperti itu, Dukungan Pak. apa yang kira-kira yang ibu butuhkan untuk melakukan tindakan yang seperti tadi ibu sebutkan? Saya paling minta sarana dan prasarana yang lengkap untuk melakukan ice breaking. Itu kan harus menggunakan sound system seperti itu agar lebih menarik gitu ya Pak ya. Mungkin itu saya juga minta dukungan kepala sekolah untuk memberikan sarana dan prasarana untuk kelas saya. Udah bagus Bu, saran masukan ibu. Kira-kira tindak lanjut dari kegiatan tersebut bagaimana Bu? Tindak lanjutnya mungkin saya akan melakukan secara berkesinambungan ya Pak ya, bukan hanya keadaan kelas yang saat ini memang tidak kondusif. Setelah saya lakukan itu menjadi kondusif. Nah setelah kondusif saya tidak melakukannya lagi, saya tidak mau seperti itu Pak. Saya akan melaksanakannya secara berkesinambungan. Bagus itu yang sudah ibu lakukan. Bagaimana keterlibatan rekan sejawat dalam mengambil tindakan tersebut? Ya saya mau minta bantuan rekan sejawat saya juga Pak. Tuh bagaimana caranya gitu. Saya juga akan meminta masukan dari rekan sejawat saya juga, apa yang harus saya lakukan ketika saya melakukan ice breaking ini, apakah sudah terlihat anak-anak lebih fokus atau belum gitu. Saya juga minta rekan sejawat untuk menjadi observer saya ketika di kelas. Jadi ibu akan berkolaborasi dengan rekan sejawat tersebut. Betul Pak. Soalnya saya ingin tahu setelah melakukan itu refleksinya bagaimana gitu Pak. Iya, berarti kira-kira bagaimana ibu menyikapinya setelah bercerita? Perasaan saya menjadi lebih tenang Pak, karena saya mendapatkan ide-ide yang muncul ketika saya ngobrol gitu. Seperti itu Iya, tidak dipaksakan saya berpikir harus bagaimana, namun ide itu muncul ketika saya berbicara seperti ini gitu. Itu sangat bagus untuk saya. Semoga ibu bisa menerapkan secepatnya ya Bu. Ya Pak, semoga saya berhasil ya Pak ya. Ya, semangat ya Bu. Semangat. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Kamal, saya sudah difasilitasi untuk ngobrol hari ini. Saya jadi mendapatkan ide yang sangat cemerlang dengan obrolan kita pada sore hari ini. Sama-sama Bu, tetap semangat Bu ya dalam membersamai anak-anak. Iya Pak, semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Pak. Oke Pak Kamal ya. Terima kasih ya tadi atas praktik coachingnya yang saya juga sudah mengamati nih Pak Kamal.
bagaimana nih? Pertama saya tanya dulu perasaan Pak Kamal melakukan coaching tadi. Apakah ada apa yang sudah dijalankan atau kan ada yang belum ya, dijalankan? Perasaan saya merasa lega Pak ya setelah mengcoaching teman saya. Yang saya lakukan itu sudah mengikuti alur tirta yang tadi Bapak sebutkan, yang Bapak sarankan. Oke, baik ya. Berarti memang satu lagi mungkin tadi apa tantangan ketika tadi Bapak melakukan coaching gitu? Tantangannya mungkin lebih ke permasalahan yang teman saya hadapi dan dia berusaha untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut, Pak. Iya, iya. Oke, mungkin Bapak tadi kan sudah berusaha di awal kan ingin meningkatkan dua hal ya. Iya. Kompetensi coaching gitu ya. Iya. Yang pertama mungkin kehadiran penuh dan juga mendengarkan aktif Iya. si coaching tersebut. Nah, kedepannya untuk melakukan coaching itu apalagi yang kira-kira ingin Bapak tingkatkan? Mungkin dari ketiga kompetensi itu mungkin satu lagi ya akan saya gali tentang cara mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan mendengarkan rasa. Mungkin itu yang belum bisa saya kuasai, Pak. Iya. Kenapa itu Pak Kamal merasa itu belum bisa dikuasai? Apa ada tantangan dalam membuat pertanyaan berbobot seperti Nah, itu? dalam membuat pertanyaan berbobot, saya mungkin perlu belajar kembali untuk menggali pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira memicu si coach untuk bisa mengungkapkan permasalahan yang dia hadapi. Mungkin itu yang belum saya bisa punya, Pak. Oke, ya mungkin selanjutnya saya harapkan Pak Kamal bisa lebih meningkatkan kemampuan ketiga semuanya ya. Walaupun tadi kita berfokus pada dua dan yang ketiga itu memberikan pertanyaan berbobot, saya harapkan juga bisa lebih meningkat Pak ya. Sehingga mungkin Bapak menjadi coaching yang handal gitu ya. Iya, Bisa baik Pak, baik Pak. Iya, benar-benar bisa mengeluarkan kompetensi atau ide-ide dari coaching yang Bapak coaching tadi. Gitu Oke ya Pak, terima kasih ya Pak. Sama-sama Pak Kamal ya. Saya juga senang sekali bisa membantu menjadi pengamat nih. Saya juga jadi banyak belajar dari Pak Kamal. Oke. Baik ya Pak, mohon pamit saya kemudian. Terima kasih sekali Pak Iya, ya. sama-sama Pak. Ya, Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Pak Kamal. Waalaikumsalam Wida. Ada yang bisa saya bantu? Begini Pak Kamal, mohon maaf ya sebelumnya saya mengganggu aktivitas Pak Kamal sore ini. Oh tidak apa-apa Bu. Soalnya saya mau minta bantuan Pak Kamal untuk mengamati kegiatan coaching saya. Ceritanya saya mau meng-coach teman saya saat ini. Oh, jadi hari ini Ibu ada kegiatan mengcoaching teman Ibu. Betul, Pak. Terus gimana Bu? Iya, jadi saya minta diamati sama Pak Kamal. Oh, saya jadi observer gitu Bu maksudnya. Iya, betul Pak. Oke. Nah, kira-kira Ibu sudah mempersiapkan belum apa yang akan memberikan pertanyaan kepada coachingnya Ibu? Mungkin ada catatan-catatan kecil ya Pak ya. Mhm. Dan itu sih sepertinya mengalir aja gitu Pak. Oke. Nah, dalam proses mengcoaching kan Bu, Ibu harus mengikuti yang namanya alur tirta. Mungkin Ibu juga tahu ya tentang alur tersebut. Nah, kira-kira kompetensi apa yang udah Ibu miliki untuk mengcoaching teman Ibu tersebut? Menurut saya kompetensi seorang coaching itu kan kehadiran penuh ya Pak ya, presence, mendengarkan aktif, terus yang ketiga itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu Pak. Oh iya, Ibu sudah mengetahui. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut kira-kira Ibu akan menggali di bagian yang mana Bu? Saya mungkin akan menggali di bagian pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Oh iya. Nah, kira-kira apa sih indikator ketercapaian dari salah satu kompetensi tadi Ibu dengan mengajukan pertanyaan berbobot? Kira-kira apa sih yang akan Ibu harapkan dari proses coaching tersebut? Iya Pak.
yang saya harapkan dari proses itu, indikator ketercapaian kompetensi saya ya, tadi Iya. cuma memberikan pertanyaan yang berbobot, membuat coachingnya mendapatkan solusi Pak dari pertanyaan-pertanyaan saya. Oh. Itu ketercapaiannya. Oke, kalau begitu saya serahkan ke Bu Wida sepenuhnya untuk proses mengcoaching teman Ibu tersebut. Iya, nanti Bapak lihat ya Pak ya. Oke, siap. Ya. Semangat Ibu. Semangat Pak. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh, ini temannya Bu Wida yang akan di-coaching? Iya Pak. Dengan siapa, Pak? Pak Kurniawan, Pak. Oh, Silakan, seperti Ibu. ini. Ya, Oke. Biar aku langsung dulu ya. Pak Ibu di sini. Oh iya. Apa duduknya kita lebih Saya- enak ya Pak ya? Iya. Bapak di sini aja ya. Ada apa nih Pak Kurniawan sore-sore mencari saya nih? Gini Bu ya, jadi saya mohon maaf mengganggu Ibu ya. Ya, nggak Juga apa-apa. saya terima kasih atas apa ya waktu yang Ibu berikan kepada saya. Sama. Ini saya ada Ibu ada apa namanya keluh kesah saya gitu ya, yang saya ingin berbagi dengan Ibu ya. Saya yakin Ibu bisa membantu memecahkan masalah ini yang saya alami tersebut Bu. Iya. Ya. Kira-kira apa nih permasalahannya Pak? Jadi begini bukannya kebetulan di SMP saya ada seorang wali kelas yang sedang hamil, ya sedang hamil. Iya. Nah, dia mengajukan cuti Bu selama 2,5 bulan, Oh. ya di kelas 7. Nah, lebih tepatnya di kelas 7-4. Nah, kemudian saya ditunjuk oleh kepala sekolah untuk menggantikan wali kelas tersebut. Nah, di kelas tersebut saya menjadi wali kelas mereka di kelas 7-4 itu Bu. Ya. Nah, saya kan posisinya itu mengganti Bu ya. Ya, artinya yang saya takutkan itu anak-anak itu belum bisa percaya kepada saya gitu ya. Anak-anak itu juga belum bisa nurut kepada saya gitu ya. Sehingga saya juga jadi apa ya, ada rasa takut apa yang harus saya lakukan seperti itu gitu. Jadi saya jadi ragu-ragu untuk melangkah karena itu tadi saya takut anak-anak itu memang tidak bisa mengikuti saya, tidak bisa menuruti saya seperti itu Bu. Oke. Jadi di sini tuh Pak Kurniawan menjadi guru pengganti guru yang Nah, menjadi wali kelas Wali pengganti, Bu. kelas. Iya. Iya, pengganti. Pak Kurniawan mengajar nggak? Oh iya, kebetulan itu saya mengajar di kelas tersebut. Saya mengajar mata pelajaran IPA ya. Oke. Berarti ini sudah kurang lebih 1 semester lebih, menginjak ke semester ke bulan ke-8 dengan anak tersebut. Memang saya sudah mulai kenal lah Iya. anak-anak tersebut gitu ya. Cuman ada kekhawatiran ya Nah, dari Pak seperti Kurniawan, itu. takutnya mereka tidak sepenuhnya percaya kepada Pak betul. Kurniawan. Ya. Nah, menurut Pak Kurniawan apa sih yang harus Pak Kurniawan lakukan nih? Kira-kira ya untuk apa sih agar bisa mendapatkan perhatian atau kepercayaan dari anak-anak murid? Ya, selama ini dalam mengajar sih saya senantiasa ini Bu ya, terhadap anak itu melakukan pendekatan. Tidak hanya sebagai guru murid gitu ya. Jadi saya juga berusaha mengenali apa latar belakang atau apa namanya sikap siswa sehari-hari seperti itu. Nah, mungkin itu saya dalam mempelajari itu lumayan cukup efektif gitu ya, karena mereka senantiasa mengikuti arahan saya karena saya mendapatkan apa namanya keakraban dengan mereka, membersamai mereka dalam belajar. Mungkin maka rencana saya sih, saya juga sempat berpikir untuk lebih akrab, apa mengenal lebih jauh, karena mungkin beda sekali ketika saya menjadi guru mata pelajaran itu hanya mengenal sepintas gitu ya. Iya. Nah, sedangkan jadi wali kelas itu tugasnya sangat berat. Harus tahu latar belakang apa namanya keluarganya dan sebagainya. Itu mungkin yang akan saya lakukan, yaitu mengenal anak satu persatu ya. Dan juga nanti suka kan ada, saya sudah mulai dimasukkan ke grup paguyuban gitu ya. Maka saya akan melakukan banyak konsultasi, komunikasi dan kolaborasi dengan orang tua siswa gitu ya terkait anak ini tujuan ini. Itu yang rencana saya akan lakukan. Itu baru rencana Iya. awal ya Pak ya. Iya. Ada lagi nggak rencana Pak Kurniawan yang bisa lebih mendekatkan diri lagi kepada siswa? Tadi kan mulai dilihat dari apa latar belakangnya, ikut paguyuban juga ya Pak ya. Ada lagi nggak rencananya Pak? Iya, mungkin begini Bu ya, karena saya rencananya gini akan melakukan komitmen dengan peserta didik saya ini yang baru, bahwa saya benar-benar ditunjuk
menjadi wali kelas mereka yang baru gitu ya. Nah, maka saya akan melakukan yang namanya kesepakatan kelas Ibu ya. Oh, iya. Kesepakatan kelas antara saya dengan mereka. Betulnya bahwa kesepakatan itulah yang memang harus dijalankan oleh peserta didik, bukan semata-mata karena saya sebagai wali kelas, tetapi memang biar mereka melakukan kegiatan pendidikan pengajaran sesuai dengan yang ingin mereka lakukan, sehingga meningkatkan kompetensi mereka seperti itu Bu. Saya rencana selain melakukan pendekatan akan melakukan kesepakatan kelas terhadap kelas ini yang baru seperti itu. Apa ada rencana lain lagi atau mungkin saat ini cukup? Iya, mungkin saya belum belum menemukan rencana, karena mungkin yang dua ini saja akan saya pikir lumayan berat sih Bu ya. Iya. Tugas wali kelas itu ya saya ada keraguan, tapi saya juga ada optimisme mungkin kalau melakukan step-step yang mungkin saya pikirkan tadi, saya yakin itu akan menjadi wali kelas di kelas yang baru saya ini, akan mengantarkan mereka menjadi murid yang baik dan hasil sukses dalam belajar seperti itu. Menurut Pak Kurniawan, kira-kira kapan nih mau membuat kesepakatan kelas dengan mereka? Ya, saya sih belum membuat Bu ya. Ya, merencanakanlah kapan Iya, waktunya. Saya rencana mungkin kan pertemuan pertama menjadi wali kelas itu kan kurang lebih adalah minggu depan. Iya. Ya, mungkin di pertemuan pertama itu saya akan melakukan komitmen dengan mereka, ini kesepakatan kelas seperti itu. Mungkin minggu depan akan saya untuk kesepakatan kelas akan saya jalankan seperti itu. Iya, kita tadi udah dapat ya kesepakatan kelas. Lah untuk menumbuhkan kepercayaan siswa itu dengan apa tadi? Saya mengadakan pendekatan ya. Iya. Mudah-mudahan Konsultasi dengan orang tua, utamanya saya akan lebih memaksimalkan berupa guyuban Bu. Oh, Jadi orang oke. tua saya juga akan benar-benar open menjadi rekan diskusi orang tua terkait anak itu bagaimana sebetulnya sikapnya selama ini. Iya. Juga ini Bu ya, mungkin saya juga akan teringat nih, satu lagi saya akan diskusi juga dengan wali kelas sebelumnya. Oh, Ya iya. kira-kira siswa ini bagaimana karakteristiknya masing-masing gitu, dan latar belakangnya gitu seperti itu. Mungkin itu treatment dari Pak Kurniawan ya mengenai Iya. kelas yang akan diampu oleh Iya Pak seperti Kurniawan. itu Bu. Iya, maka ya sebetulnya sih saya hanya ada keraguan, punya step by step yang ingin saya lakukan, cuman saya butuh orang yang menguatkannya seperti Ibu seperti itu. Bagaimana kira-kira menurut Ibu apa rencana saya seperti itu? Mungkin saya tidak bisa memberikan saran pada Pak Kurniawan dan juga tidak bisa melabeli Pak Kurniawan gitu ya. Dari rencana tersebut menurut saya itu sudah bagus, hanya Pak Kurniawan yang akan mengembangkan kompetensi Pak Kurniawan sendiri dari rencana-rencana tersebut ya Pak ya. Iya. Gitu. Pak Kurniawan kira-kira mungkin udah ini ya waktu kita. Iya. Apa? Iya. Kira-kira tadi kan rencananya Pak Kurniawan itu untuk melakukan semua itu minggu depan. Iya. Saya mulai minggu depan karena minggu depan adalah awal pertama Iya. saya jadi wali. Oke deh. Berarti waktu kita nih udah mulai di ujung acara ya, ujung Iya. acara ngobrol maksudnya. Iya. Nah, apa sih yang Pak Kurniawan dapat dari obrolan kita? Iya, jadi ya alhamdulillah ya. Jadi setelah ngobrol sama Ibu, saya lebih tumbuh keyakinan ya. Rencana yang ada dalam benak saya, ada pikiran saya akan jalankan dengan sungguh-sungguh gitu ya. Sesuai dengan komitmen dengan siswa, komitmen dengan tugas saya juga ya. Juga saya yakin ke depan dengan hasil obrolan yang tadi, jika saya laksanakan akan menghasilkan wali kelas mungkin yang baik gitu ya bagi anak-anak didik. Oke, Pak Kurniawan itu mungkin sama aja dengan kesimpulan Pak Kurniawan ya. Iya. Menyimpulkan seperti itu. Iya, Ibu. Dan Harapan saya seperti itu. ingin mendengar cerita Pak Kurniawan nih minggu depan Iya. bagaimana kelanjutannya gitu. Oke, baik Bu ya. Mm-mm. Jadi Ibu insya Allah minggu depan bersedia ya masih menjadi coaching saya. Ya, saya sangat bersedia Pak. Soalnya saya penasaran dengan semua rencana Pak Kurniawan, Iya, apakah iya. bisa berjalan atau masih belum. Saya ingin tahu ya Pak ya. Iya Ibu. Mungkin itu aja ya Pak ya. Terima kasih banyak Ibu ya. Sama-sama Doakan Pak. saya mudah-mudahan lancar lah Amin, semuanya. amin. Ya. Ya, assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
Bu Wida sudah mempraktikkan coaching dengan coachingnya ya. Udah saya lihat tadi percakapan Ibu mengcoaching rekan Ibu Pak Kurniawan. Nah mungkin saya akan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Wida sehubungan setelah Ibu melakukan tadi teknik coaching tersebut. Nah secara garis besar tadi dalam pelaksanaan coaching Ibu sudah mengikuti alur Tirta dimulai dari tujuannya, mengidentifikasi permasalahannya, rencana aksinya, bahkan sampai ke tanggung jawabnya. Nah, kira-kira pertanyaan yang dapat memancing solusi apa sih yang akan Ibu kembangkan dari ketiga kompetensi yang tadi Ibu inginkan? Yang saya ingin kembangkan tadi di awal kan ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Ya. Nah di situ menurut saya itu sudah tercapai Pak ketika Pak Kurniawan tadi mendapatkan solusi yang sangat bagus dalam keresahannya. Oh gitu. Nah terus kira-kira indikator ketercapaian apa yang dalam kompetensi tadi yang Ibu ingin kembangkan selain mengajukan pertanyaan berbobot? Mungkin untuk kedepannya saya ingin lebih mendengarkan aktif ya Pak ya. Ya. Terus juga dengan kehadiran penuh gitu, memusatkan pikiran saya betul-betul kepada lawan bicara saya. Oh seperti itu yang ingin Ibu Iya. kembangkan dari kompetensi yang Ibu miliki. Betul, Pak. Baik. Mungkin itu aja ya yang Ibu bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Wida sudah berbagi praktik baik dengan saya. Iya, terima kasih ya Pak ya. Saya sudah diberikan kesempatan untuk ngobrol sore ini. Bapak jadi seorang pengamat dan saya jadi coachnya. Mudah-mudahan saya kedepannya lebih baik ya Pak ya. Oke, tetap semangat ya Bu. Semangat Pak. Ya, assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Oke.